supaya tidak dihalangi oleh apapun ya Tuhan, tapi supaya kebenaran-Mu, kehadiran-Mu boleh nyata. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Shalom Ibu-ibu. Nah, supaya saya ini tidak ngomong sama screen doang ya, boleh nggak ada satu orang aja yang mic-nya di on gitu. Bisa tolong Santi atau Tina ya. Yang bisa siapa silakan. Ya, makasih. Santi atau Tina. Ya. Nah, saya kenalan dulu, minta izin juga ini yang saya kan baru ganti komputer, yang ini bisa saya udah host belum ya? Oh, belum di host nih yang ini nih. Bu Febi, tolong di... Iya, tunggu Pak. Oke. Yang satu lagi apa namanya Pak? Yang ini... Rustam Krisnadi. Rustam Krisnadi. Iya, pakai Rustam Krisnadi. Oh ya, oke, siap. Oke, udah. Udah ya, oke. Ya. Jadi kita kenalan dulu. Ini saya share screen ya. Apa kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Oke, nah ini dia saya. Saya sama keluarga baru aja balik ya dari Vancouver, Kanada. Jadi karena merasakan Tuhan suruh kami pulang, tahun lalu waktu COVID masih parah-parahnya, waktu masih zona hitam di Jakarta, kami pulang tuh tanggal sampainya 30 Juli 2021. Ya, karena nggak bisa mendarat di Jakarta, itu kami mendaratnya di Surabaya. Ya, jadi itu istri saya, kami udah menikah baru berapa 2007 ya, 2007 berarti berapa tahun tuh? 15 tahun nanti. Anak saya pertama umur 13, yang kecil umur 8 tahun. Nah, sebelum waktu Ibu Febi menghubungi saya untuk sharing sama Ladies Bible Class ya namanya ya. Saya bilang ini kok belakangan ini saya banyaknya diundang sama persekutuan ibu-ibu nih, Ladies Club gitu ya. Kenapa ya? Terus istri saya jawab, karena udah banyak belajar dari istri, katanya gitu. Udah banyak belajar mendengar dari istri. Padahal saudara sampai hari ini udah belajar aja kagak ngerti-ngerti gitu. Ya sering kali nggak ngerti dah. Ya dah, kalau mau dipakai logika sering kali nggak ngerti. Makanya akhirnya saya bilang sama istri, walaupun saya nggak ngerti, pokoknya saya sayangi saja lah, gitu ya. Sayangi saja. Nah itu dia. Ya mungkin inilah sebabnya Tuhan mengizinkan kita pada pagi hari ini bisa ketemu ya. Nah, kita mulai ya, ibu-ibu ya. Tema kita hari ini adalah Seek first the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Allah. Nah, saya akan mulai dengan begini nih, ibu-ibu. Sekarang ini ibu-ibu semuanya lagi sibuk apa? Ngurus anak, Pak. Ngurus anak. Iya. Sibuk apa lagi ibu-ibu? Ngurus keluarga, dan ada juga yang pelayanan, ada yang misi. Ya, saya mewakili nih jawabannya di Elvis. Ada yang tetap misi, ada yang pelayanan, sibuk ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus suami, dan ada yang juga tetap kerja di marketplace. Oh, mantap. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus bisnis juga di marketplace, ada yang mungkin pelayanan, sibuk pelayanan, ada yang sibuk ini posting di Facebook atau di TikTok. Ya. Sedang sibuk apa? Nah, ketika kita tanya kita sedang sibuk apa, Tuhan mau kita sibuk dengan apa? Pernah nggak tanya nih, ibu-ibu ya? Tuhan mau kita sibuk dengan apa? Apakah nggak boleh sibuk ngurus anak? Oh, pasti boleh. Tuhan suruh kita memperhatikan keluarga. Sibuk ngurus rumah tangga? Ya pasti boleh. Tuhan nggak baca Amsal 31. Ibu Febi pernah bagikan Amsal 31 sering katanya. Pasti harus begitu. Ngurus bisnis tentu juga
Boleh. Tapi Tuhan mau kita sibuk dengan apa sebenarnya? Nah, waktu Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, waktu berkumpul dengan orang-orang, Tuhan tuh ngumpul, Tuhan bilang begini nih, Matius 6:33. Mari kita baca ini ibu-ibu ya. Bacain walaupun nggak bersuara, tapi baca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Inggrisnya, seek first kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you to as you. well. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah, ibu-ibu perhatiin ini. Boleh nggak kita ngurusin semua yang sedang kita lakukan? Boleh nggak kita sibuk dengan segala apa yang sedang kita lakukan? Ya, tentu boleh. Tapi Tuhan bilang, cari dahulu. Jadi cari dulu, kata orang Jakarta, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah maksudnya apa? Apakah ngurus anak, ngurus suami, ngurus bisnis? Ya, pelayanan itu bukan cari dulu kerajaan Allah. Nah, kita mau ngerti hal ini sungguh-sungguh supaya hati kita bisa benar-benar berjalan seiring sama hati Tuhan, sama pimpinan Roh Kudus. Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah sebenarnya maksudnya apa? The kingdom of God, the God's kingdom itu artinya apa? Nah, kerajaan Allah sederhananya begini. Kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah atas wilayah. Wilayahnya bisa hati manusia, bisa kota, bisa negara, bisa dunia. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan pemerintahan Allah atas wilayah di mana Tuhan adalah yang paling tinggi, di mana kehendak Tuhan terjadi, di mana setiap orang dan segala sesuatu di wilayah itu tunduk pada pemerintahannya Tuhan. Jadi ini kan kelihatannya panjang nih ya. Mungkin sebagian, aduh ini mas, apa sih? Singkatnya kalau saya mau sarikan, kerajaan Allah adalah waktu Tuhan memerintah di dalam hati manusia. Maksudnya gitu. Sewaktu Tuhan memerintah dalam hati manusia, kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia, itu kehendak kerajaan Allah terjadi. Jelas, Mbak Ibu? Kasih thumbs up. Kerajaan Allah adalah sewaktu Tuhan memerintah atas diri manusia, atas satu keluarga, atas satu gereja, atas satu kota, satu negara. Di situ kerajaan Allah terjadi. Nah, ingat waktu Tuhan Yesus ngajari murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang begini, berdoalah Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kan Yesus ngajarin, kalau berdoa nih, supaya datang kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan datang di mana? Jadilah kehendak Tuhan di mana? Di bumi. Di bumi itu di mana? Ya di hati kita, di hati keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam komunitas, di dalam Bible Ladies Bible Class ini, di tempat di mana kita berada, kita berdoa supaya kehendak Allah, kerajaan Allah terjadi. Ya, jadi kita bisa bilang kerajaan Allah ada di mana? Bisa ada di mana-mana. Dalam hati manusia termasuk di dalam keluarga kita. Nah, sekarang masalah bagaimana ini bisa terjadi nih? Benar-benar pemerintahan Allah, kerajaan Allah bisa terjadi di dalam hati kita, keluarga kita, di dalam gereja kita, komunitas kita. Kita perlu tahu dulu apa arti mencari dahulu. Ya, kita perlu tahu apa sih mencari dahulu. Nah, kita kalau mau tahu apa arti mencari dahulu kerajaan Allah, kita kalau baca Alkitab, kita mesti lihat tuh ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat selanjutnya. Jangan cuma baca satu ayat. Karena cuma satu ayat kita nggak akan mengerti maksud Tuhan apa sih gitu. Kita bisa nafsirin ya, oh maksud Tuhan mungkin ini, itu, begitu. Nah, kalau kita benar-benar mau tahu isi hati Tuhan, kenapa sih? Artinya apa sih mencari dahulu kerajaan? Kita lihat ayat 33 kan, Matius 6:33 itu cari dahulu kerajaan Allah.
kita mulai baca ayat 19 tuh sampai ayat 34. Nah, boleh nggak saya minta kesediaan Ibu Febi? Ibu Febi boleh bacain? Tulis Mungkin habis. Feby lagi di jalan, Pak. Saya bantu ya, Udah. Pak. Oh, boleh Betty, nggak apa-apa, Betty aja. Oke, Ibu Betty, terima Ibu kasih. Betty, thank you, Betty. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 34. Hal mengumpulkan harta, janganlah kamu mengumpulkan harta Aku, Bet. di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ayat ke-25-nya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Thank you, Santi. Makasih, Santi. Bukan Santi, Pak. Bukan Betty, Pak. Itu Santi. Maaf, Oh, tadi nggak kelihatan. Sama-sama. Thank you, Santi. Santi nanti bantu ya baca ya. Thank you, Say. Silakan, Iya. Pak. Terima kasih Bu Santi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, cari dahulu artinya apa sih? Cari dahulu ternyata tuh kebalikan dari mencari semuanya. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, ya cari dulu nih kerajaan Allah, nanti semuanya akan ditambahkan. Semuanya yang mana? Nah, semua yang tadi disebutin di atas-atas tuh. Ya, yang di atas yang dicari orang apa? Ibu-ibu tadi dibaca. Kalau kita lihat ke depan lagi ayat 19, orang mencari harta. Ya, harta di dunia. Boleh nggak cari harta? Boleh, kagak salah. Namanya juga hidup perlu uang. Ya, boleh. Orang mencari harta, tapi Alkitab berkata jangan kamu kumpulin doang harta di dunia. Nah, karena apa? Di dunia itu sebentar saja hilang. Ya, sebentar saja hilang. Ya, hilang bisa karena macam-macam. Diciak orang, kata orang Jakarta, ya. Udah untung banyak ditipu orang. Ya, bisa karena ada sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata hilang. Jangan kumpulin harta di dunia, tapi kumpulin harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Terus, ayat 24 fokus saya ya. Tak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau kamu fokusnya mencari harta doang, maka hatimu akan fokus ke sana. Sehingga kita nggak bisa punya dua bos. Ya, kalau kita punya dua bos, pasti kita akan lebih sayang sama yang satu, lebih kurang sayang sama yang lain. Kalau istilah 24, kita akan membenci satu, mengasihi yang lain. Kita akan lebih taat setia sama yang satu, lebih nggak taat sama yang lain. Jadi kita mesti memilih yang mengabdi kepada Allah atau kepada uang, mamon. Nah,
hal yang lain. Apa yang orang cari? Alkitab berkata, orang mencari fokus kepada apa yang mereka makan, minum, pakai, ya, dan sebagainya. Alkitab bilang, lihat burung-burung di udara. Mereka nggak nabur, nggak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Ya, terus siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran bisa menambah sehasta? Ternyata Tuhan Yesus bilang begini, kenapa sih kita fokus ya cari uang, memikirkan apa yang kita makan, kita pakai, kita minum. Kenapa? Ujung-ujungnya adalah, saudara, apa? Ujung-ujungnya adalah khawatir, nih gitu. Jadi lawan mencari dahulu kerajaan Allah adalah khawatir. Karena khawatir, makanya hidup kita fokus akan hal-hal yang lain. Saya ulangi. Lawannya dari mencari dahulu kerajaan Allah adalah mencari dahulu hal-hal yang lain. Kenapa manusia seringkali mencari hal-hal yang lain? Karena manusia percaya bahwa kalau ini ada, tersedia, maka hidupku bahagia, hidupku pasti enak. Tuhan bilang kebalikan. Kalau kami mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kebalikan mencari dahulu adalah khawatir mengutamakan pencarian harta, khawatir akan besok, ya, akan hari besok gimana, apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Nah, kerajaan Allah juga bukan soal pemerintahan Tuhan bertata dalam hati manusia. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya ya. Jadi kerajaan Allah bukan hanya di hati gue, ya, di hatiku doang. Tapi Alkitab berkata begini, kerajaan Allah itu juga ketika di dalam sebuah komunitas. Nah, saya minta Ibu Siska nih, Francisca, boleh tolong dibaca Matius 12 ayat 28. Kemudian mungkin siapa nih gini? Ibu Acun, ya. Roma 14 ayat 17 ya, Bu. Ya, Ibu Siska dulu silakan. Ya, Matius 12 ayat 28 Yesus berkata, aku Putus-putus ya. Ibu Siska. Jelas, Pak? Dengar suaranya? Keputus, boleh diulang lagi? Matius 12 ayat 28 Yesus berkata, jika aku mengusir setan dengan roh Allah, kerajaan Allah telah datang atas kamu. Amin. Nah, saudara, kalau kita di dalam komunitas, kalau kita di dalam keluarga, kita ada di satu tempat, ya, dengan nama Tuhan Yesus kita mengusir setan, ya, Alkitab berkata kerajaan Allah itu telah ada bersama kalian. Jadi kata kerajaan Allah telah datang atas kamu, sebenarnya kamu itu jamak tuh, bukan kamu seorang diri di situ, tapi telah datang ke atas kalian. Jadi saudara-saudara, jadi waktu misalnya ibu-ibu lagi ada di rumah, kita tahu kita ngalamin sesuatu perasaan yang nggak enak, kok rasanya ada sesuatu ya begitu, terus ibu-ibu berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pada kuasa roh jahat, kuasa iblis yang mengganggu, dalam nama Yesus kami tolak. Ya, waktu kita berdoa seperti itu, kerajaan Allah telah datang. Kita berdoa dalam nama Yesus. Waktu kita satu tempat, waktu saudara pergi ke satu tempat lagi berkunjung nih, keju katanya. Waktu keju saudara, nih ibu siapa nih yang udah jadi naik-naik katanya ya? Keju di situ kerajaan Allah bisa terjadi. Ketika kita ke pasar ketemu sama seorang ibu-ibu penjual, bapak-bapak penjual, kita memberikan kasih Tuhan, kita mendoakan dia, di situ kerajaan Allah terjadi bagi hidup di tengah-tengah kita. Dan kerajaan Allah itu apa? Ibu Acun silakan Ibu, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. 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 Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, karena orang pusingin, wah kalau makan tuh harus begini, minum harus begini. Tapi Alkitab berkata, kerajaan Allah itu soal kebenaran. Jadi kalau prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan terjadi, ya, misal waktu dagang nih,
Di sini saya nggak tahu siapa yang dagang City Marketplace. Waktu dagang lagi tawar-menawar sama lagi orang, ada customer, ada pelanggan datang. Waktu saudara dagang dengan cara Tuhan, dengan jujur, di situ kerajaan Allah terjadi tuh di antara pelanggan dan pembeli. Ya, ketika para bos memperlakukan karyawan dengan cara yang penuh hormat, bukan cuma mau tenaga mereka dibayar dengan gaji yang pantas, di situ kerajaan Allah sedang terjadi. Orang bisa ngerasain tuh Tuhan tuh hadir, Allah hadir di dalam kantor kita, di tempat kerja kita, di rumah kita, karena ada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan ketika dia mengatakan kebenaran, melakukan prinsip-prinsip kebenaran, banyak orang tuh curang, tapi kita jujur. Kemarin saya beli barang sama satu toko bangunan. Dibilang, saya ini pemborong Pak, katanya. Ini yang jual nih, pemborong alias pembohong. Saya tanya, maksudnya apa? Gitu ya. Pemborong alias pembohong. Iya Pak, dulu saya pemborong tuh sebenarnya pemborong banyak yang bohong Pak. Ya wah, hitung-hitung nih, borong nih. Ntar ujung-ujungnya bilangnya nambah beginilah, nanti barangnya naik segala macam katanya. Ujung-ujungnya sebenarnya bohong Pak. Oh gitu ya. Terus sekarang bagaimana? Saya enggak lagi kayak begitu Pak, karena saya takut sama Tuhan. Nah, itu tuh kerajaan Allah terjadi. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Pak, aduh, suami saya mah bener-bener kebangetan ya. Ya, nggak ngurus anak, judes lagi gitu ya. Nggak perhatian. Saudara, nah di sini nih ibu-ibu bisa praktekkan kerajaan Allah. Praktekkan kerajaan Allah, bilang, Tuhan, walaupun bagaimanapun saya akan tetap setia. Saya akan tetap hormat sama suami, sekalipun ada hal-hal saya yang nggak setuju, ya saya akan tetap sayang sama anak-anak, sayang sama dia, saya akan tetap hormati, saya nggak akan minggat. Di situ kerajaan Allah terjadi. Dan Tuhan berjanji, saudara, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan padamu. Tuhan janji kok. Fokus dulu sama kebenaran Tuhan, di situ maka ada damai sejahtera. Kalau kerajaan Allah, Tuhan memerintah atas hidup kita, memerintah atas pikiran kita, hati kita, ya, keputusan-keputusan yang akan dibuat di dalam keluarga, apalagi kalau satu keluarga percaya Tuhan, akan kerajaan Allah terjadi. Tuhan tuh menjadi raja atas hidup kita. Itu maksudnya tuh kerajaan Allah. Sewaktu Tuhan menjadi raja atas hidup kita, kita itu jadi kita ngalami kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saya punya seorang kakak ipar, sepupu ya. Dia bilang, suami saya, aduh, susahnya bebal banget, auban banget, ribut terus. Ya, terus nah, cuma mereka ini gini, istri ini Kristen, tapi karena kepepet umur gitu ya, ditanyain sama siapa, sama mama, papa, tante, om, akong, ama, waduh, ai, akiu, semuanya kok belum nikah, umur sekian, akhirnya ya udah kepepet, terpaksa lah, siapa aja dah gitu. Mumpung ada yang mau begitu, walaupun beda kepercayaan, ya udah nggak apa-apa lah. Udah menikah bener, waduh ribut dah, ribut karena beda pijakannya gitu. Udah beda pijakannya, lama-lama makin parah. Oh, karena itu akhirnya sering tuh datang ke rumah curhat, aduh nangis gitu. Datang nangis, ya kita kuatin dia, doain, tapi dia bilang, Tuhan, aku mau benar-benar setia Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Aku tetap mau hormati suamiku bagaimanapun susah hatiku, sakit hatiku. Ya, terus berapa lama kemudian dia balik lagi, terus dia bilang sama aku, Chris, tahu nggak apa yang kulakukan sekarang? Sekarang kalau dia tidur malam-malam tuh dia nggak tahu tuh, saya pegang kepalanya, tumpang kepala katanya. Saya berdoa, dia nggak ngerti, kayaknya dia merasa kayak disayang aja, padahal saya lagi berdoa, tumpang tangan di atas kepala dia, saya berdoa, biar kebenaran Tuhan, biar dia boleh mengenal Tuhan. Dan saya mau bilang, saksikan saudara, setelah berapa tahun saya ngelihat di Facebook, wih, ini koko saya nih ya, ini sepupu saya ini udah mengenal Tuhan, dia posting malah ayat firman Tuhan, koko saya. Terus saya lihat, ini nih, orang-orang yang mempersilakan Tuhan menjadi raja atas hidup dia.
di atas perasaan dia, di atas segala kesulitan hidup, Tuhan yang utama, Tuhan memulihkan. Ya, jadi kerajaan Allah dapat datang sekarang di tempat ibu-ibu, di rumah tangga, dalam relasi dengan suami, relasi dengan anak, di dalam tempat pekerjaan, di dalam relasi dengan mertua. Ya, nah, saudara-saudara, saya tahu ya di sini ibu-ibu ya mungkin masalah enggak sama suami, masalah enggak sama anak-anak, tapi mertua, waduh susahnya luar biasa. Mungkin ada juga yang udah jadi ini nih, udah jadi apa namanya, mertua. Ada yang udah jadi mertua ya. Udah, oh, Ibu Acun udah jadi mertua. Iya, kadang-kadang udah didik anak baik-baik, menantunya luar biasa susah. Ya kalau mau ngomong banyakan nanti dibilang campur tangan. Nggak ngomong apa-apa, gregetan luar biasa. Ya, betul ya. Ya kan? Susah sekali. Ya, nah saudara, apa yang kita bisa lakukan? Undang Tuhan, Yesus menjadi Raja. Ya, waktu saudara-saudara menginjakkan kaki di rumah, ya menginjakkan kaki di rumah, keluar dari tempat tidur, masuk ke kamar tidur atau ke rumah, bilang, Tuhan, aku berdoa supaya kerajaan Allah terjadi, dan saudara praktekin kebenaran. Ya, prinsip-prinsip kebenaran. Kita berdoa supaya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada di dalam keluarga ini, ada di tempat ini, ada tempat kerja dimanapun, di situ kerajaan Allah datang. Waktu kita takut sama Tuhan, kita selalu konsultasi sama Tuhan, di situ kerajaan Allah datang. Maksud saya begini, namanya kerajaan kayak bangsa Indonesia kan punya aturan main, ya punya aturan main. Nah ada peraturan, ada haknya. Nah, kita perlu ikuti aturannya, ya, perlu ikutin aturan, peraturan di dalam negara itu. Nah, Tuhan kita adalah Allah, Yesus adalah Tuhan kita. Dia ada aturan main, bukan untuk menyengsarakan kita, tapi untuk menuntun kita. Bahkan Tuhan jadi cari dahulu kerajaan Allah, nilai-nilai, aturan-aturan, apa yang berkenan sama Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu maksudnya tuh. Nah, konkretnya bagaimana, ibu-ibu? Nah, pagi ini saya mau bilang, salah satu hal yang konkret yang saya mau usulkan adalah mulai hari bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan, mulai hari bersama Tuhan. Ulangi, mulai hari bersama Tuhan. Maksudnya apa? Mulai kita buka mata kita pagi, ya, jangan cek handphone, jangan cek WA masuk, ya, jangan CA langsung cek WA kita, lihat handphone, tapi mulai hari bersama dengan buka mata, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Cuma saya tahu nih ya, saya juga ngalamin. Seringkali apalagi ibu-ibu, istri saya ngalamin. Udah buka mata, udah langsung kadang panik, kenapa? Anak mesti sekolah, anak mesti begini, anak begini, mesti ngurus ini, belum ditambah yang ngurus bisnis, macem-macem gitu. Ada juga yang udah umur bangun pagi, aduh yang kepikir apa? Aduh, lutut sakit. Ya, lutut udah sakit, aduh, gitu. Macem-macem. Pasti itu baru bangun aja segala pikiran udah mencoba menyerbu. Ya, udah mencoba menyerbu. Ya, entah itu bicara tentang di dalam keluarga atau bisnis atau apapun juga mencoba menyerbu. Ya, makanya Tuhan bilang cari dahulu dah. Cari dahulu kerajaan Allah. Mulai hari bersama dengan Tuhan, artinya apapun juga tenangin diri. Bangun pagi, tenangin diri. Nggak apa-apa di tempat tidur, masih di tempat tidur, tutup mata, tenangin diri, ambil nafas yang dalam, ya. Ambil nafas yang dalam, tenangin diri, rasakan kehadiran Tuhan, dan undang Tuhan menguasai hati, pikiran kita, emosi kita, menguasai tubuh kita, ya. Dan kalau Bapak Ibu, kok Bapak Ibu di sini nggak ada Bapak, cuma saya dong ya. Kalau ibu-ibu di sini langsung panik nih, ada sesuatu Tuhan, ini mesti kerjain, itu mesti kerjain, aduh langsung pusing. Nah, bawa itu, sebutin satu-satu sama Tuhan. Ya, Tuhan bilang jangan khawatir tapi serahin. Ulangin ya, jangan khawatir tapi serahin sama Tuhan. Bawa dalam doa.
Ya kita seringkali berusaha tuh mencoba kontrol, mencoba pastiin semuanya bisa sesuai rencana. Kita akhirnya stres, kecewa. Ya, kita kecewa sama diri sendiri, kita kecewa sama orang lain, sama pasangan, sama anak ataupun sama siapa aja. Karena kita berusaha, kita berharap. Nah, hari ini cari dahulu kerajaan Allah, artinya mulai hari bersama Tuhan, berharap sama Tuhan, menyerah. Nah, lihat tuh ya. Kalau Allah Yesus adalah Tuhan kita, Raja kita, kita ini menyerah. Pimpin Tuhan, serahin sama Tuhan. Terserah Tuhan pimpin. Tapi ini Tuhan yang aku lihat, yang aku rasain serahin sama Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin. Tapi gimana dong? Kan hidup memang susah. Ya memang kenyataannya sedang mengalami kesulitan. Harusnya bagaimana? Kita bilang gini, nih saudara perhatiin ya, saya ulang balik lagi ke ayat firman Tuhannya, ayat 34. Sebab jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, sebutin kalimat ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Susah Tuhan, oke. Ya, aku jalanin yang aku bisa, aku jalanin Tuhan. Tuntun aku, pimpin aku Tuhan, biar aku praktekkan kebenaran-Mu Tuhan. Ya, terus besok gimana? Pokoknya jalanin dulu udah hari ini Tuhan, beri aku kekuatan hari ini. Besok urusan besok. Gitu. Kesusahan sehari cukup sehari. Nanti ibu-ibu kalau kita lihat ke belakang, udah lewat ya. Berat sekali. Ya, saya baru ngomong sama satu ibu, ya, suaminya meninggal karena kanker bertahun-tahun, karena pingin sekali benar-benar ngobatin suaminya, akhirnya mesti pinjam bunga bank, pinjam sama bank, dan seterusnya sampai berapa M gitu untuk ngobatin. Tapi akhirnya suaminya memang tidak tertolong, meninggal setelah berapa tahun. Punya anak, semuanya harus sekolah, aduh jungkir balik, udah mesti bayar hutang, ya dikejar-kejar sama apa tuh namanya Pak, debt collector, aduh susah gimana. Di satu sisi kayak mau bunuh diri, dia bilang gitu, tapi tahu ini aku anak Tuhan, nggak boleh, harus bagaimana. Saya juga nggak bisa bilang bagaimana, cuma ayo Tuhan kuatin Ci, biar Tuhan aku berdoa supaya Tuhan kuatkanmu. Sekarang setelah lihat ke belakang, anak-anaknya udah selesai sekolah semua, tiga. Nah, anaknya ada beberapa, ada 3, semuanya udah selesai kuliah, udah selesai sekolah. Wow, kok bisa? Itu anugerah Tuhan, karena cari dahulu kerajaan Allah, kebenaran semua akan ditambahkan kepadamu, Bapak Ibu. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jalanin. Ya, mulai hari bersama dengan Tuhan, serahin sama hari ini sama Tuhan, undang Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, kontrolah pikiran saya, kontrolah mulut bibir saya Tuhan, supaya saya waktu ngucapin orang merasakan kerajaan Allah ada di tempat ini. Waktu saya ngomong sama orang, di situ orang merasakan kerajaan Allah ada tuh, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan menolong kita. Nah, sebenarnya saya mau ajak kita nih, ibu-ibu, tahu nggak satu lagu lama, Cari Dahulu Kerajaan Allah. Ada yang tahu nggak? Ya. Nah, saya cari di YouTube ada nih. Kita nyanyi sama-sama, ntar kita mungkin mau tanya jawab, atau mungkin ada yang mau sharing yang berkenaan dengan ini. Ini kita akan nyanyikan lagu ini ya. Oh, sebentar. Sebentar nih, saya lagi ini. Saya share screen lagi.
sambil dengar lagu ini, berdoa, ibu-ibu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya Tuhan janji, semuanya akan ditambah kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, Senang nggak Wori punya teman kayak gini? Dari yang doain ngompen demi flexing. Mana paketnya mahal,